Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Senantiasa kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala nikmat yang tak mungkin terukur. Dan salah satu nikmat itu adalah Allah memberikan taufik dan hidayah yang sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Di antaranya adalah untuk kita sanggup melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah guru-guru kita sudah sampai. Topik yang para guru kita akan insya Allah bawakan pada hari ini adalah tentang kejayaan Islam pada waktu pada masa-masa Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi, dan hikmah apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran untuk kita. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya diutus oleh Allah untuk menghidupkan kembali al-Islam dan menyempurnakannya. Jadi menghidupkan kembali berarti Islam sudah sebelumnya hidup. Sejak zaman Nabi Adam Islam sudah ada. Risalah yang dibawakan oleh para anbiya sebelumnya semuanya adalah risalah Islam. Semuanya adalah agama tauhid. Walaupun sebagian mereka mengatakan dan di antara agama samawi itu ada yang mengatakan sebagai agama Yahudi dan agama Nasrani. Sebenarnya tidak ada agama yang Allah turunkan melalui para anbiya itu selain daripada Islam. Ya. Semua agama adalah Islam. Sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan, dan hanya Islamlah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, inna dina indallahil Islam. Ya. Nah, kaum Nasrani mungkin mengatakan mereka adalah orang Kristen, ya. Tetapi itu adalah hanya nama yang diberikan oleh manusia. Allah tidak pernah mengatakan agama Kristen. Nabi Isa tidak pernah mengatakan agama yang dibawakannya adalah Kristen. Jadi sebenarnya yang pertama kali menyebut Kristen itu adalah penjajahnya kaum Yahudi, yaitu bangsa Romawi, sebagai julukan yang sifatnya ejekan terhadap mereka. Namun lama-kelamaan ejekan itu menjadi sesuatu yang nempel menjadi nama, dan akhirnya nama itu hidup sampai sekarang, bahkan menjadi kebanggaan buat sebagian. Topik kita tentang kejayaan yang pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kalau kita ingin membicarakan tentang kejayaan, atau kalau kita ingin melihat tentang kejayaan, tentunya kita harus memahami bagaimana kondisi atau keadaan sebelum kejayaan itu. Kondisi khususnya di tanah di mana risalah Nabi itu sampai, di mana Nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Jazirah Arab. Kondisi pada waktu itu kita sudah sangat kenal, sudah tahu, disebutnya sebagai kondisi jahiliyah.
di mana pada waktu itu kaum musyrikin Mekah sudah terbiasa menyembah berhala, menyembah patung-patung yang mereka sendiri buat. Dan begitu banyaknya patung-patung itu yang biasanya dipajang di sekitar Ka'bah. Kemudian dengan penyembahan berhala ini segala macam kemungkaran terjadi. Perbudakan merajalela. Perempuan tidak memiliki harga. Laki-laki berstatus lebih tinggi. Apalagi yang mereka anggap sebagai golongan bangsawan dan mereka-mereka yang memiliki harta. Sehingga kaum lemah ditindas. Yang golongan ekonomi lemah ditindas. Sehingga mereka terpaksa yang lemah ini harus banyak meminjam uang kepada orang-orang yang punya. Dan tentunya uang itu dipinjamkan dengan jalan riba. Ribanya yang sangat berkali lipat. Sehingga akhirnya yang lemah semakin lemah, tidak mampu membayar hutangnya, dan terpaksa mereka memberikan anak-anaknya sebagai budak piaraan. Kondisi ini terus berlangsung sampai-sampai kalau misalnya seorang punya anak perempuan, anak bayi perempuan, tidak sedikit dari mereka yang dikubur hidup-hidup. Inilah kondisi jahiliyah. Dan Nabi berdakwah dalam lingkungan seperti ini. Dengan sangat berhasil. Tetapi keberhasilannya tentu terbatas di periode dakwah Nabi ketika Nabi di Mekah. Ya. Tidak sampai 100 orang Mekah yang masuk Islam, tidak sampai 100 orang. Dan Nabi tiada hentinya terus dicerca, dihina, diganggu, terus menerus. Sampai akhirnya mereka dikucilkan, ya, kaum muslimin dikucilkan di lembah Abu Thalib. Dan pelindung Nabi yang paling sangat bisa diandalkan yaitu Sayyidah Khadijah. Pada akhir masa pengucilan itu akhirnya wafat. Dan satu orang lagi yang sangat mendukung Nabi SAW adalah Sayyidina Abu Thalib. Yang sayangnya banyak kaum muslimin yang dengan kejinya menganggap Abu Thalib sebagai seorang kafir. Bagaimana mungkin dia seorang kafir akan membela musuhnya? Sayyidina Abu Thalib pun wafat di akhir periode pengucilan di lembah Abu Thalib itu. Kemudian masa itu dikenang khususnya oleh Nabi dan juga oleh kaum muslimin sebagai tahun kesedihan. Nabi betul-betul merasa sedih, tapi tidak pernah seorang Nabi akan putus asa akan rahmat Allah. Nabi akhirnya memutuskan untuk mencari lahan dakwah di tempat lain. Khususnya beliau berangkat bersama beberapa orang saja dari sahabatnya untuk berdakwah di Taif. Bukannya mendapatkan sambutan hangat, tapi beliau justru lebih keji lagi. Dikerahkannya anak-anak kecil untuk melempar beliau dengan batu. Sehingga beliau pun harus melarikan diri dalam keadaan terluka, berlumuran darah. Dan pada akhirnya Nabi menyelamatkan diri, melarikan diri ke kebun kurma, satu kebun kurma milik seorang bangsawan Mekah. Dan di situ beliau berdoa dengan doa yang luar biasa, doa Taif. Baik untuk kita sekali-kali buka kembali doa Taif itu, betul-betul kita hayati doa itu dan kita rasakan bagaimana
kepedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali ke Mekah, beliau bertemu dengan utusan-utusan dari suku Aus dan Khazraj yang datang dari Yathrib. Dan di sana beliau menceritakan tentang risalah kenabiannya. Subhanallah, orang-orang dari Yathrib yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah, mereka sudah sangat tahu tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dari apa yang beliau dakwahkan itu, mereka sudah mengenal dan yakin dan percaya inilah Nabi terakhir yang dijanjikan kepada Bani Israel. Sebagaimana jelas sekali tertulis di dalam Taurat, tentunya Taurat yang asli. Sehingga karakter beliau betul-betul dikenal oleh orang-orang Yahudi ini yang sering menceritakannya kepada kaum Aus dan Khazraj. Sehingga ketika orang-orang Aus dan Khazraj ini tiba di Mekah, melihat dan berkenalan dengan Nabi, mereka langsung beriman dan mengakui inilah Nabi yang dijanjikan, yang seperti diceritakan oleh Bani Israel. Dan akhirnya tahun berikutnya, pada musim haji tahun berikutnya, datang lagi rombongan dari Aus dan Khazraj, ingin pula menyaksikan, mengetahui tentang kabar Nabi yang terakhir ini. Dan mereka yakin lagi dan akhirnya mereka beriman. Dan tahun berikutnya lagi datang lagi rombongan dan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Dan mereka berbaiat kepada Nabi dengan baiat yang kemudian dikenal sebagai Baiatul Aqabah, Baiatul Kubro, Baiat Aqabah Kubro. Tidak lama kemudian dalam baiat itu mereka menyatakan bahwa mereka akan melindungi Nabi ketika Nabi suatu saat berhijrah ke Madinah. Maka dengan demikian akhirnya Nabi memutuskan atas perintah Allah berhijrah ke Madinah. Di kota Madinah, suku Aus dan Khazraj tadi yang sudah bertahun-tahun mereka selalu bertarung, selalu berperang, selalu tidak pernah akur, dan terlebih lagi diadu domba oleh kaum Yahudi sehingga mereka selamanya berkelahi. Dan ketika Nabi sampai di sana, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW pertama sekali adalah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, mendamaikan mereka sehingga mereka berhenti berperang, kemudian mereka saling mencinta satu sama lain, dan kemudian mereka disebut sebagai orang-orang Ansor. Sedangkan mereka yang berhijrah bersama Nabi atau sebelum Nabi, ya, mereka disebut tentunya sebagai orang-orang yang berhijrah atau al-muhajirun. Nabi mempersaudarakan bukan hanya di kalangan orang Madinah, tetapi antara orang Madinah dan yang berhijrah. Ya, itulah persaudaraan Islami yang akhirnya menciptakan kedamaian, dan dengan kedamaian itu maka tidak perlu lagi ada peperangan. Dan dengan kedamaian itu maka Nabi juga perlahan-lahan membayar hutang-hutang yang kepada orang-orang Yahudi ini. Dan orang-orang Yahudi yang tadinya merasa bahwa mereka adalah sebagai orang-orang yang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Allah yang diistimewakan, ya, kemudian perlahan-lahan orang Yahudi yang mengharapkan tadinya Nabi terakhir ini akan datang dari kalangan mereka sendiri, ketika mereka sangat kecewa bahwa ternyata Nabi terakhir itu adalah dari orang Arab, mereka enggan untuk beriman. Nah, keengganan mereka itu kemudian membuat mereka menjadi bersekongkol dengan orang-orang yang merasa dirugikan juga dengan datangnya Islam.
Mereka ini akhirnya sebagai berpura-pura untuk masuk Islam, dan itulah yang disebut dengan orang-orang al-munafikun. Orang-orang yang munafik. Nah, orang yang munafik ini bekerja sama dengan orang-orang Yahudi memusuhi Nabi dari dalam. Jadi berbeda sekali karakter orang-orang Mekah yang memusuhi Nabi secara frontal. Di Madinah mereka memusuhi Nabi secara diam-diam, berpura-pura sebagai seorang Islam. Nah, tapi Allah melindungi siapa yang berjuang berjalan di jalan Allah. Allah melindungi nabinya, dan Nabi sangat tahu siapa-siapa orang-orang yang munafik itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung serta-merta menangkap mereka-mereka yang munafik, walaupun Nabi sangat tahu siapa-siapa mereka. Dan Nabi tidak membocorkan kepada umat Islam si anu munafik, si anu munafik, si anu munafik. Tidak. Karena Nabi, apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keadilan, keadilan Islami, di mana pengadilan bagi mereka yang melakukan kejahatan hanya bisa diadili setelah ada bukti yang nyata. Dan by definition, yang namanya munafik itu memang sulit untuk dibuktikan, sehingga Nabi tidak bisa menangkap mereka. Ini pelajaran untuk kaum mukminin. Tapi lama kelamaan, dengan keimanan yang ditanamkan di dalam kaum mukminin oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tumbuh keimanan dan keyakinan dan kecintaan kepada kebenaran, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada nabinya Muhammad SAW, dan kecintaan kepada sesama orang yang beriman. Dan ini adalah yang sangat luar biasa, sehingga Islam itu tumbuh berkembang dengan pesat, di mana orang kaya menyantuni yang miskin melalui zakat dan sedekah, dan mereka rela untuk berkorban. Orang-orang Ansor rela mengorbankan separuh dari rumahnya untuk orang-orang Muhajirun, memberikan sebagian dari untanya atau kudanya atau hartanya kepada orang-orang Muhajirun, sehingga dengan demikian maka harta tersebar menjadi meluas di kalangan orang-orang yang beriman, sehingga ekonomi tumbuh dengan pesat, sehingga tidak ada lagi keperluan untuk meminjam uang kepada orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi kehilangan keistimewaan mereka di kalangan bangsa Arab. Tidak lagi mereka dianggap sebagai anak Tuhan atau sebagai orang-orang yang diterima kekhususannya di kalangan bangsa-bangsa. Dan ini terbukti. Dan dengan demikian, selain dari itu, dengan jiwa yang penuh dengan keimanan, orang-orang mukmin rela untuk mengorbankan bukan hartanya, bukan saja hartanya, tapi jiwanya juga demi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka rela berjuang dengan keadaan yang sangat sederhana, berhasil untuk mengalahkan kaum-kaum Quraisy dalam peperangan Badar, sehingga menimbulkan keyakinan dan kepercayaan diri yang sangat luar biasa sekali. Nah, itulah mungkin sekedar pembuka dari saya. Tentunya insya Allah nanti kita dengarkan dari guru-guru kita. Dan yang terpenting lagi, bukan hanya kita memahami bagaimana kejayaan Islam yang dibawakan oleh baginda kita Rasulullah SAW, tapi yang penting adalah pelajaran apa yang akan kita petik dari kejayaan itu. Kita harus yakin bahwa kita adalah dalam kebenaran, dalam agama yang benar. Harus yakin, 100% yakin. Jangan sampai kita terganggu dengan orang-orang yang mengatakan Islam itu jelek, Islam itu teror, Islam itu biadab, Islam itu kebodohan, Islam itu tidak modern, terbelakang dan seterusnya. Kita harus yakin, inna dina indallahi
al-Islam. Ini yang kita harus yakini. Dan Allah lebih jelas lagi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini kita harus yakin. Dan dengan keyakinan itu kita bahwa kalau orang non muslim atau orang-orang munafikun yang sangat banyak sekali sekarang, di kalangan kita ini banyak sekali orang-orang yang hatinya busuk, yang hatinya munafik. Mereka identitasnya Islam, tetapi mereka tidak suka terhadap kemajuan Islam. Ini sama dengan orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi. Karena Allah mengatakan sejarah itu berulang. Dan kita akan mengalami apa yang menjadi beratnya perjuangan Nabi, kita akan rasakan juga sekarang. Nah karena itu kita harus yakin dan jangan mau kita dipecah belah. Dan kita katakan bahwa kalau ada orang muslimin yang mungkin tidak sama dengan apa yang diajarkan dalam Islam, tidak sesuai dengan agama Islam, semua kita punya kelemahan, semua kita punya kekurangan. Dan non muslim kelemahannya lebih banyak lagi. Jadi kita harus yakin. Nah, dan kita jangan mau dipecah belah. Katakan, we are Muslims. Kita adalah orang-orang Islam. Bersatu. Allah kita satu, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu. Demikian, mudah-mudahan kita akan mendapatkan paparan yang lebih panjang lagi untuk kita nikmati sebagai ilmu yang akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.